Dede NPD, salah satu dosen tetap pada program studi pendidikan bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maliku Saleh. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Semantik Bahasa Indonesia yang memiliki bobot 2 SKS dan merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi pendidikan bahasa Indonesia. Adapun deskripsi mata kuliah semantik, yaitu mata kuliah ini merupakan cabang linguistik yang mengkaji tentang makna. Dalam perkuliahan dibahas tentang konsep dasar semantik, mulai dari pengertian, sejarah, dan perkembangan semantik, hubungan semantik dengan ilmu lain, semantik dan masalahnya, kemudian makna ditinjau dari segi penamaan dan pendefinisiannya, jenis-jenis makna, relasi makna, medan dan komponen makna, perubahan makna, serta kategori makna leksikal. Untuk capaian pembelajaran lulusan program studi meliputi: yang pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan yang memadai mengenai standar kompetensi mata kuliah semantik. Kemudian yang kedua, mahasiswa menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan bahasa Indonesia yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan serta studi ke jenjang berikutnya. Yang ketiga, mahasiswa menguasai konsep dan prinsip pedagogik didaktik bahasa Indonesia untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian semantik sebagai cabang linguistik serta ruang lingkup kajiannya secara konseptual dan sistematis. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis makna dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep penamaan dan pendefinisian dalam semantik serta menganalisis proses pemberian nama terhadap objek. Yang keempat, mahasiswa mampu mengklasifikasikan dan memberikan contoh berbagai jenis makna. Adapun yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis relasi makna. Yang keenam, mahasiswa mampu menguraikan konsep medan makna dan menganalisis komponen makna. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk dan sebab perubahan makna kata dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kategori makna leksikal dalam bahasa Indonesia berdasarkan fungsi, kelas kata, dan konteks penggunaannya. Perkuliahan semantik bahasa Indonesia diselenggarakan secara tatap muka langsung di ruang kelas. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah konstruktivisme, yaitu pendekatan yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif yang membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman belajar, eksplorasi, refleksi yang dipadukan dengan metode studi kasus, di mana mahasiswa diajak untuk menganalisis contoh-contoh kasus linguistik yang berkaitan dengan makna, baik dalam teks, ujaran, maupun fenomena kebahasaan lainnya. Dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan berbagai sumber rujukan sebagai bahan ajar. Di antaranya adalah buku teks, modul pembelajaran, artikel penelitian terkini, serta sumber-sumber ilmiah relevan lainnya. Saya juga membuat beberapa rekaman video materi pembelajaran yang saya unggah ke YouTube agar mahasiswa dapat dengan mudah memutarkannya kembali di luar jadwal perkuliahan. Adapun komponen dan bobot penilaian dalam mata kuliah ini yaitu: yang pertama, kehadiran dan keaktifan sebesar 10%, kemudian tugas individu dan kelompok sebesar 25%, kemudian ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 35%. Untuk lebih jelasnya, berikut akan disajikan video rekaman pembelajaran mata kuliah semantik pada materi penamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Sehat semua ya? Sehat. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah semantik bahasa Indonesia
Namun sebelum itu saya ingin memastikan dulu kehadiran. Coba dicek dan dicek temannya siapa yang tidak hadir hari ini. Siapa? Kenapa Selvi? Izin Bu. Izin. Baik, siapa lagi? Elisha Patricia. Ya, kenapa dengan Elisha? Izin Bu. Sudah? Masih ada? Sudah ya? 2 orang berarti yang tidak hadir. Baik, hari ini kita akan membahas materi pertemuan ketiga, yaitu mengenai penamaan. Ya, namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penamaan, kita review sedikit dulu mengenai materi pertemuan sebelumnya ya, yaitu tentang apa? Makna dan masalahnya. Nah, ada yang masih ingat apa itu makna? Ya, tidak. Makna adalah gejala dalam bahasa. Gejala dalam bahasa. Oke. Berikutnya Diana Priscilla. Makna adalah pengertian yang menggambarkan kata, makna dan gaya. Oke, bagus sekali. Baik, kita lanjutkan materi pada hari ini mengenai penamaan. Nah, penamaan ini adalah kata turunan dari kata dasar nama yang diberi awalan dan akhiran atau afiksasi sehingga menjadi penamaan. Nah, sekarang kata dasar nama itu sendiri maknanya apa? Siapa tahu? Yang Tarwati, silakan. Nama adalah simbol yang digunakan untuk merujuk pada etnis tertentu, baik itu orang, benda, dan juga tempat. Oke, bagus sekali Pak Tarwati. Yang lain ada? Kau Diana, silakan. Nama adalah sebutan atau label yang digunakan untuk mengidentifikasikan atau mengenali seseorang, tempat, benda, ataupun konsep. Bagus ya. Nah, itu adalah definisi dari nama. Nah, sekarang penamaan. Ada yang tahu apa itu penamaan? Daliana, silakan Daliana. Penamaan adalah proses memberi ataupun menuliskan bunyi bahasa berupa nama benda. Ya, baik. Daliana, berikutnya. Jadi apa? Jadi penamaan adalah sebuah proses atau bagaimana sebuah kata diberi arti atau makna tertentu agar orang lain mudah untuk memahaminya. Ya, bagus sekali ya. Ada lagi kira-kira? Ya, silakan Kayla. Penamaan adalah proses memberikan identitas nama atau sebutan kepada suatu objek, orang, tempat, konsep atau peristiwa menggunakan kata atau logam kata. Baik. Oke, sebelum kita lanjutkan materi tentang penamaan ini, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada konsep penamaan. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk memahami dan menguasai serta mampu menjelaskan tentang konsep penamaan, baik itu definisi, kemudian tujuan dan fungsi dari penamaan itu. Kemudian yang kedua ada sebab dan latar belakang penamaan. Nanti ada sebab-sebabnya ya, ada 1 sampai dengan 9. Kalian mampu untuk menguasai dan menjelaskan kembali sebab dan latar belakang dari penamaan tersebut. Dan kemudian yang ketiga yaitu proses penentuan nama. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk menentukan atau membuatkan sebuah nama baru. Boleh diambil dari salah satu dari sebab penamaan tadi. Oke, kita lihat konsep penamaan. Nah, ini tadi ya makna dari nama. Nama merupakan media yang dihasilkan dari ide atau gagasan. Di dalamnya mengandung makna yang terlahir dari budaya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian penamaan yaitu pemberian sebuah nama terhadap sesuatu yang terjadi karena adanya konvensi masyarakat. Konvensi apa konvensi? Ya, kesepakatan masyarakat penutur bahasa tersebut dan pasti mengandung makna. Dengan adanya nama ini memudahkan kita untuk mengidentifikasi atau mengenali suatu objek.
sebab-sebab penamaan. Sebab-sebab penamaan ini ada 9 ya. Yang pertama ada penamaan berdasarkan peniruan bunyi. Nah, mungkin kita sering ya melihat hewan yang ada di dinding rumah dan bunyinya cak-cak-cak seperti itu. Itu dinamakan hewan cicak ya. Nah, penamaan hewan cicak ini adalah didasarkan pada peniruan bunyinya, ya, suara cicak itu, sehingga dinamakanlah hewan itu menjadi cicak. Ya. Kemudian yang kedua ada sebab penamaan berdasarkan penyebutan bagian. Misalnya pada contoh pada Idul Adha kemarin saya menyembelih 1 ekor kambing. Yang disebutkan hanya ekornya saja, padahal yang disembelih adalah keseluruhannya ya. Yang dipotong adalah lehernya, tapi yang disebutkan ekornya. Yang ketiga ada penyebutan sifat khas. Nah, ini merujuk pada sifat khas atau mencerminkan karakteristik suatu objek. Contohnya ya, ada misalnya di antara kita yang postur tubuhnya kecil, nah, dia dijuluki dengan si kerdil misalnya. Tapi ini yang dipraktikkan ya. Atau misalnya di sini ada yang kulitnya sangat putih, dijuluki putri salju misalnya ya. Seperti itu. Jadi karena ada karakteristik atau sifat khas dari si objek itu. Kemudian yang keempat ada penemu dan pembuat. Nah, ini penamaan berdasarkan penemu dan pembuat ini merujuk kepada orang atau individu yang menemukan atau yang menciptakan objek tersebut. Nah, contohnya kakak mujair ya, mujair. Pernah makan ikan mujair? Aku tidak ya. Bahwa ikan mujair itu sebenarnya adalah dasarnya itu, penamaannya itu adalah dari nama penemunya, ya, nama penemu ikan tersebut pertama kali, mujair namanya. Jadi diberi nama ikan tersebut mujair. Atau misalnya ada juga hukum-hukum dalam ilmu fisika, ya, misalnya apa? Hukum Newton, kemudian ada apa lagi? Kepler, ya, itu adalah nama-nama berdasarkan penemunya atau penciptanya ya. Berikutnya ada tempat asal. Nah, ini mencerminkan lokasi geografis asal usul objek tersebut ditemukan atau dibuat ya. Contohnya kata magnet. Nah, kata magnet ini adalah kata yang berasal dari tempat namanya magnesia, sehingga dia diberi nama magnet. Ya, berikutnya ada bahan. Nah, bahan ini adalah penamaan berdasarkan dari bahan dibuatnya suatu objek itu. Misalnya kata goni. Kata goni, tahu goni? Goni itu artinya kan dia merujuk kepada kamu. Nah, sebenarnya goni itu adalah jenis tumbuhan yang digunakan untuk membuat goni. Selanjutnya ada keserupaan, menyerupai, mirip. Nah, keserupaan ini adalah penamaan yang didasarkan pada kemiripan dengan benda lain. Misalnya bintang kelas, ya, bintang itu kan bersinar dia ya. Ada orang atau ada misalnya mahasiswa atau siswa yang punya prestasi yang sangat gemilang di kelas. Dia selalu menonjol, dia disebut bintang kelas karena sifatnya seperti bintang, mirip seperti bintang. Nah, berikutnya yang ke-8 ada pemendekan. Nah, pemendekan ini adalah penamaan yang dibuat menjadi ringkas, yaitu bisa dengan singkatan ataupun akronim. Nah, kalau singkatan biasanya huruf awalnya saja yang diambil, kemudian dibaca berdasarkan hurufnya. Sedangkan akronim itu dibaca seperti sebuah kata. Nah, contohnya KFC, kata dari Kentucky Fried Chicken, ya, dibaca
Nah, berikutnya yang terakhir ada penamaan baru. Nah, penamaan baru ini dia tidak merujuk kepada yang 8 tadi, tidak berdasarkan penemu atau pembuat, tempat asal, bahan, peniruan bunyi dan sebagainya, tidak. Tapi dia memang diciptakan baru ya untuk memudahkan atau untuk menggantikan kata-kata lama yang dirasa kurang tepat atau kurang kurang etis gitu ya. Contohnya kata tunanetra, tunawisma. Kata-kata itu untuk menggantikan kata-kata sebelumnya yang dirasa rendah maknanya ya. Misalnya tunanetra itu menunjuk kepada orang buta, tunarungu tidak bisa mendengar atau tuli, tunawisma ya tidak punya tempat tinggal bergelandangan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kira-kira ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ini di bawah ini ada link artikel ya, artikel jurnal mengenai penamaan menu makanan yang ada di Kota Lusmai. Nah, selama ini kalian kalau makan saja kan, tidak pernah tahu tidak pernah mencari tahu dari mana nama makanan ini muncul. Ada tidak yang seperti itu? Ada tidak yang pernah mencoba mencari tahu? Misalnya micalu ada yang pernah makan? Dari mana muncul nama dari makanan ini? Nah, di sini ada ya. Kita coba buka ya. Nah, nama-nama makanan ini semuanya itu ada dasar penamaannya. Nah, misalnya kita ambil pisang goreng Rio. Dia masuk ke penamaan bunyi. Iya, berdasarkan peniruan bunyi karena ada bunyi ketika dia dimakan. Ya, bakso crispy ya, bakso crispy itu artinya renyah ya, bahasa asing ya, artinya renyah. Jadi bakso crispy itu sifat khas, ada sifat khas pada bakso itu yaitu renyah ketika dimakan. Micalu grong-grong tadi, micalu grong-grong ini masuk ke tempat asal, walaupun dia dijual di Lusmai, tapi tempat asalnya adalah dari Kabupaten Pidi ya, nama daerahnya itu Grong-grong, Kabupaten Pidi. Sekarang kita masuk ke tugas ya. Di sini ada studi kasus ya, case method. Nah, tugas yang pertama yaitu kalian mencari atau mengumpulkan nama-nama benda yang ada di sekitar ya, kemudian analisis sebab penamaan dari objek atau benda tersebut. Yang kedua, untuk yang kedua, tugas yang kedua yaitu Anda diberikan kesempatan. Suatu saat nanti ya, mungkin kalau sudah sukses, sudah tamat kuliah, ya, Anda diberikan kesempatan untuk membuka atau mendirikan sebuah usaha. Ya. Kemudian dari itu Anda pasti ingin memberikan nama kan untuk usaha kita itu. Buatkanlah nama untuk usaha Anda tersebut. Kemudian jelaskan sebab penamaannya serta makna dari nama usaha itu. Ya,
dibalut dengan apa? Lumpia, diberi coklat, digoreng. Jika dipotong ataupun digigit, dia akan meleleh. Makanya disebut dengan bagaimana dinamakan dengan pisco lumpia. Lumpia atau merah? Pisco lumpia. Baik, untuk tugas ini saya berikan waktu sekitar 5 sampai 10 menit mengerjakannya sekarang. Setelah itu siapa yang sudah selesai boleh langsung menyampaikan ya. Sudah berarti ya waktunya untuk mengerjakan tugas. Nah, untuk tugas yang pertama, sebutkan nama-nama benda yang ada di sekitar Anda, kemudian analisislah sebab penamaan dari benda tersebut. Siapa yang ingin menjawab? Siapa yang sudah selesai? Bukan. Ya, jadi ada nama Ade Kakna. Ini nama pembuat dan penemu. Ade ini adalah nama kue bingkang khas Aceh, sementara Kakna adalah nama seorang perempuan yang membuat kue yang terkenal dengan kelezatan kue Ade. Ya, boleh. Bagus ya. Oke, baik. Natasha, silakan Natasha. Baik, jadi ada Tupperware Bu. Ya, Tupperware ya. Benda satu ini termasuk penemuan dari nama pembuat karena yang membuat produk itu bernama El Tupper. Maka dari itu produk ini memakai nama itu. Ya, produk yang akan membuat emak-emak galau bilangnya. Berikutnya, Febiola, silakan Febiola. Di sini ada gado-gado Bu. Jadi dalam bahasa Betawi gado-gado itu adalah campuran. Jadi jenis makanan yang dinamakan dengan gado-gado itu memiliki ciri khas atau sifat khas karena makanannya itu dicampur-campur lebih dari satu bahan. Oke, bagus sekali ya. Jadi semuanya hampir semua menyebutkan nama makanan. Sekarang coba selain makanan tadi Tupperware ya bukan ya. Selain nama makanan mungkin ada nama hewan atau begitu. Ya, silakan Linda. Ada jangkrik Bu. Jangkrik, ya. Mengeri Bu. Bunyinya krik-krik. Nah, dari bunyi tersebutlah dasar penamaan jangkrik. Oh ya, terus sekali ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan Agni. Benang sutra Bu. Benang sutra. Benang sutra ini diambil bahan utamanya itu dari ulat, dari ulat sutra. Jadi dinamakanlah menjadi nama benang sutra. Berarti dia masuk ke Bahan. ulah sutra ya. Sekarang untuk tugas yang kedua, yaitu membuat nama untuk usaha bisnis. Nah, siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Siapa yang sudah punya ide untuk usaha bisnis beserta nama dan makna dari nama itu? Mutia Rahma, silakan Mutia Rahma. Jadi di sini Bu, saya mendirikan sebuah usaha bisnis bernama Semi. Jadi Semi itu merupakan kedai khusus yang saya beri nama Semi. Semi itu singkatan dari segar alami. Jadi penamaan ini berdasarkan sifat khas dan pemendekan. Jadi kan sifat khas jus itu kan segar dan alami. Jadi saya namanya segar alami. Lalu Semi itu merupakan pemendekan dari kata segar alami tersebut. Ya, berarti ada dua ya, ada dua dasar penamaan di situ, pemendekan dan sifat khas. Segi, segar, alami. Untuk toko jus ya. Ya, baik, bagus sekali. Berikutnya, Saya Bu. oke, Lismawati. Ya Bu, jadi jika ada kesempatan untuk membuka atau mendirikan sebuah bisnis, saya ingin membuka toko bunga yang nama usahanya itu adalah Florisma, yang berarti singkatan dari Florisma. Floris itu artinya toko bunga dan Risma itu adalah saya sendiri. Jadi ini berdasarkan pemendekan dan juga pembuat atau penemu. Jadi pemendekannya itu adalah Florisma, singkatan dari Florisma, dan penemu atau pembuat itu saya. Jadi saya yang mempunyai toko bunga tersebut. Baik, jadi ada dua juga ya, dari sebab penamaan itu, penemu atau pembuat dan juga pemendekan. Anissa Dinda. Jadi kalau ada kesempatan untuk bikin usaha, saya membuat usaha toko kue, tempatnya itu kue pie. Jadi saya mau kasih nama Sweetie
penyebutan sifat khas dari kue saya, yaitu sweet yang arti manis. Jadi kue pie itu manis. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah mengerjakan tugas dengan sangat baik hari ini. Alhamdulillah sudah selesai materi kita pada hari ini mengenai penamaan dan juga tugas-tugas yang harus dikerjakan. Saya rasa semuanya sudah mantap ya materi ini. Namun untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, saya ingin meminta beberapa orang untuk memberikan atau menyimpulkan materi tentang penamaan. Oke, Monika Zara. Penamaan itu adalah proses memberi atau menuliskan nama yang berisikan tentang makna agar mudah dipahami. Kemudian ada sebab-sebab dari penamaan ini, ada 9. Yang pertama ada penilaian bunyi, kedua penyebutan bagian, yang ketiga sifat khas, yang keempat adalah penemu dan pembuat, yang kelima adalah asal, yang keenam dari bahan, yang ketujuh keserupaan, pelafon, pemainnya, dan 9 penamaan baru. Oke, Monika Zara, bagus sekali. Berikutnya siapa lagi? Febiola, silakan Febiola. Baik, penamaan adalah proses pemberian sebutan atau simbol untuk sebuah objek yang telah disepakati dalam masyarakat. Dengan 9 sebab-sebab penamaan, yang pertama ada peniruan bunyi, yang kedua penyebutan bagian, yang ketiga penyebutan sifat khas, yang keempat penemu dan pembuat, yang kelima tempat asal, yang keenam bahan, yang ketujuh keserupaan, yang kedelapan pemendekan, dan yang kesembilan penamaan baru untuk menggantikan kata yang lama. Baik, bagus sekali ya. Dengan berakhirnya kumpulan dari teman-teman kita tadi dan tugas-tugas yang sudah